Oke, kita sekarang mau bahas properti. Properti itu gampang-gampang susah. Jadi kita harus pintar mengolah data dan berhati-hati dengan data. Maksudnya gini, banyak orang tertipu di bagian properti, di bidang properti. Entah itu jual belinya yang cacat hukum, entah itu legalitasnya yang cacat hukum, entah itu kita mengalami penipuan di bisnis properti. Itu. Nah, sekarang kita sekarang saya kasih tahu untuk tipsnya. Ini live ya, tanpa ada tanpa ada editan. Jadi untuk pembelian properti kita harus mempersiapkan beberapa dokumen yang kita butuhkan dan ada triknya. Untuk tipsnya yang pertama itu untuk membeli properti ya. Ini ada WA juga. Ya, ini ada WA masuk untuk membahas coupling. Nah, gini. Untuk pembelian coupling itu saya rekomendasikan itu beberapa tips. Yang pertama, cek kalau mau beli coupling ya, cek siapa developernya, pengembang. Kenapa seperti itu? Kita cek dulu track record developernya. Dia sudah punya pengalaman enggak? Kalau belum punya pengalaman, dicek orangnya benar-benar amanah enggak, atau perusahaan tersebut bagus enggak ke depannya itu. Nanti kemungkinan ada masalah enggak? Itu harus dicek juga. Terus selanjutnya cek legalitas dari lahan properti kaplingan ya. Sertifikatnya sudah pecah tanah belum? Jadi kan bisa jadi itu properti dia beli satu petak tanah terus dikapling. Waktu pengaplingan itu belum ada yang namanya, bisa jadi ya, belum ada yang namanya pecah sertifikat. Masih sertifikat itu bermasalah. Kenapa seperti itu? Kalau tanpa pecah terus kita sudah beli, itu nanti endingnya repot. Kalau iya orangnya mana, kalau developernya kabur, terus kita mau gimana? Belum pecah sertifikat, gitu ya. Terus selanjutnya cek legalitas proyek. Kalau untuk proyek, jadi gini, ada perusahaan jual kaplingan, terus kita cek perusahaan tersebut punya legalitas jelas dia. Izin usahanya ada, terus perusahaannya ada, dan penanggung jawabnya ada. Harus dicek semua, harus teliti. Jangan tergiur harga murah. Jangan sekali-kali tergiur dengan bonus-bonus itu tuh cuman hiasan aja. Selanjutnya wajib mendatangi pejabat setempat atau RT RW atau lurah, bisa tanyakan, atau warga tidak apa-apa, tanyakan tanah ini kira-kira bermasalah enggak kaplingannya. Terus kalau di RT bisa, kalau di desa tanya lurahnya atau yang bersangkutan, kira-kira kaplingan ini tanahnya ada sengketa tidak? Kalau sudah ada lampu hijau aman, berarti tidak ada masalah. Tapi kalau ada, wah kemarin ada kasus ini, jangan sekali-kali beli itu, kecuali sudah clear. Jangan tergiur harga murah. Terus selanjutnya cek status lahan. Jadi gini, kalau kita sudah sudah tahu semuanya, kita cek lahannya ada ndak gitu. Karena apa? Bisa jadi itu kaplingan dengan atas nama orang lain, terus diakuisisi sepihak atau gimana itu dapat sekali. Pengurusannya lama banget dan membutuhkan dana yang nggak sedikit, gitu ya. Selanjutnya ada lagi, cek rekanan notaris perusahaan proyeknya, developernya itu. Track recordnya bagus enggak notarisnya? Kalau enggak bagus, jangan sekali-kali beli. Kalau memang bagus dan punya track record bagus, enggak apa-apa, lanjutkan aja. Itu untuk pembelian kapling. Sekarang untuk pembelian tanah kurang lebih hampir sama seperti tadi. Yang paling kalau tanah itu kan gini,
siapa yang jual, harus dicek dulu siapa yang jual. Syaratnya hampir sama, siapa yang jual. Jadi sambil minum ya, yang jual tanah itu siapa, terus kepemilikan tanah itu dengan di atas sertifikat juga beda-beda, ada SHM, SHGB, terus dan lain-lain banyak. Tapi harus hati-hati ya. Jadi gini, kalau ada orang jual tanah atau jual rumah, itu jangan sekali-kali langsung transfer uang sebelum clear. Clearnya gimana nanti saya kasih tahu. Jadi gini, kalau Anda beli tanah, itu nanti cek siapa yang jual. Oh, itu pemilik tanahnya, atau omnya, atau saudaranya, itu harus cek. Diusahakan dan harus sesuai di akte sertifikat. Di situ pun masih ada, harus hati-hati. Jangan cuman namanya sama. Tanyakan dulu, waktu beli itu, kalau dia suami istri menikah, kalau waktu beli tanah tersebut atau rumah tersebut dibangun, itu masuk ke harta gono gini enggak? Karena repotnya gini, kalau orangnya bukan meninggal, maksudnya cerai, terus dijual, terus kita beli, itu ada hak dari istri atau suami enggak? Itu harus dijaga, bukan dijaga, hati-hati, dibuat perhatian. Termasuk hak waris dari anak juga masuk. Kalau dia waktu beli tanah atau rumah itu masih berkeluarga terus cerai, ini berisiko tanah sengketa gitu ya. Dan yang terakhir itu caranya sama seperti tahap kepingan, cuman tadi yang paling penting yang terakhir, cari notaris dan jangan malu, tanya harganya. Jangan cuman masuk notaris terus aku mau beli nama ini. Jangan. Kalau kamu tekniknya seperti itu, siap-siap rogoh kocek sedalam mungkin. Tanyakan dulu biaya-biayanya, bandingkan sama notaris yang lain. Terima kasih.